Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan dan mereaksi debat dari Mas Salvatore yang menjadi temannya Bung Sylvester dalam membela Kaisang di sebuah perdebatan gitu ya teman-teman. Kemarin kita sudah saksikan bagaimana Mas Salvatore ini mendorong gitu ya teman-teman. Kaisang ini bukti-buktinya diserahkan ke ICW seolah-olah ICW itu setara dengan KPK yang berhak menindak gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ada asas hukum, ya kan, equality before the law, persamaan di mata hukum, ya kan. Tadi disampaikan juga asas praduga tak bersalah. Kalau menggunakan asas equality before the law, itu kan berlaku untuk semua warga negara, termasuk putra presiden. Benar. Kasus flexing anak seorang kepala bea cukai di Makassar itu ditelusuri sampai kemudian ketemu bahwa ternyata ada gratifikasi dari kekayaan sekarang seorang kepala bea cukai Makassar itu. Kasus Kaisang itu juga mirip, ada flexing di situ dengan fasilitas ya, terkait meskipun yang flexingnya adalah istri. Meskipun istri yang kemudian flexing kan. Jadi itu sebetulnya sama tuh posisi flexingnya antara anak kepala bea cukai Makassar dengan anak atau menantu presiden. Mestinya KPK juga sama dong, serius untuk sama-sama menelusuri itu. Kalau analoginya seperti itu, analogi yang disampaikan Bang Ubay seperti itu, ada nggak yang lain yang seperti itu, yang sudah dipanggil kemudian diklarifikasi? Ada nggak pejabat negara yang terkait hari ini masih menjabat, kemudian apakah sudah mereka dipanggil dan mereka pernah ini dia yang saya katakan jadi berbeda. Nah, saya ingin masuk kepada logika Mas Salvatore ya, kan? tadi ya. Jangan kan Mas kita Salvatore mengatakan dipersempit persoalan ini. Kalau kita mau bicara mengenai bangsa dan negara, tolong terbuka semuanya, jangan ditutup-tutupin. Ya. Mas Salvatore tadi mengatakan baiknya masyarakat bersabar tunggu penegak hukum bekerja. Saya tanya Mas Salvatore, untuk segera agar ini terang benderang, siapa yang harus dipanggil KPK? Kalau KPK memanggil dalam kasus Kaisang. Oke. KPK memanggil pelapor dulu. Mas Salvatore nggak bisa jawab. Kena lagi Mas Salvatore ini. Kemarin udah kena teman-teman. Ya, menurut saya lagi-lagi Mas Salvatore ini terjebak dalam logikanya sendiri ya teman-teman. Dia tadi mengatakan persamaan di hadapan hukum. Nah, justru itu memperkuat agar Kaisang dipanggil KPK kan sebenarnya, karena kan posisinya statement persamaan di depan hukum ini sebenarnya dibuat itu agar orang yang kecil, orang yang besar, anak presiden, siapapun itu jabatannya setinggi apapun, tapi kalau di depan hukum sama. Makanya tadi langsung dibantah argumen dari Mas Salvatore tadi ya, kalau memang menggunakan prinsip itu ya harusnya Kaisang dipanggil kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut videonya. Ini clear soal Kaisang. Dia bukan penyelenggara negara, bukan. Anda tadi saya udah ambil dari Kompas. Oke, terus lanjutannya. Yang namanya gratifikasi itu bukan hanya untuk pejabat, tapi keluarganya. Yang dijelaskan tadi itu balik lagi Kaisang, balik lagi Bobi. Ada nggak pejabat lain? Ada nggak? Mahfud misalnya. Banyak, Prof. Coba saya jelaskan gimana? Ya. Jadi gini, kita nggak usah berdebat. Ini gratifikasi. Kan kita bicara tidak ada kemungkinan lain kan? Kemungkinannya hanya itu adalah hadiah, pemberian. Kan begitu. Bang Rafli, izin Bang. Abang itu, bicara lagi kemungkinan. Kalau kemungkinan tidak, berarti ada kemungkinan iya. Anda ini bicara yang dari tadi itu cuma semantik doang. Dengarkan. Bukan semantik. Ini yang saya mau katakan ke Abang nih. Abang dari tadi bicaranya. Anda dengarkan. Tolong Anda bicaranya itu contohnya. Ada orang lain pejabat negara. Tolong Anda dengarkan. Pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Bang Rafli. Coba ditanyakan yang lain. Udah sebutkan satu namanya. Kalau kalau Anda mau bela Kaisang, bela Gibran, bela Jokowi, itu Anda urusan Anda. Tapi urusan saya adalah kita dudukan perkara, Bang. Kita dudukan perkara. Pertanyaan yang sama. Apa? Yang disampaikan oleh Bang Rafli. Satu, si yang lain nih bukan pejabat negara. Ya kan? Kaisang bukan pejabat negara. Yang lain yang pejabat negara. Satu kata kita sebutkan. Prof Mahfud. Oke, pejabat negara bukan? Pejabat negara. Sedang menjabat waktu itu. Oke. Lalu apa masalahnya? Pertanyaannya yang sama coba ditanyakan. Oke, saya jelaskan. Coba ditanyakan dulu. Itu saya punya jelaskan. Prof Mahfud atau bukan? Kan Anda mau minta saya jelaskan kan? Coba dijelaskan. Kemudian ada yang lain. Perlu diketahui oleh semuanya ini. Perlu diketahui. Ya, siapa lagi? Selain itu,
ada Mbak Puan di sini. Ya, siapa Pada lagi? saat dia menggunakan itu sedang menjabat. Siapa lagi? Masih banyak yang lain. Oke. Oke ya. Oke, jawablah. Jawab. Jawaban saya adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, kita ini sedang ada diskusi yang ada temanya. Temanya mengenai gratifikasi Kaisang. Kok saya ngomong yang lain? Oke, satu. Jadi kita disiplin. Yang kedua, kalau memang mau ditanyakan karena perkembangan diskusi, apakah Mahfud kalau naik jet pribadi itu adalah gratifikasi tidak? Saya katakan gratifikasi karena dia pejabat publik. Kalau Puan naik itu apakah gratifikasi? Gratifikasi karena dia pejabat publik. Persoalannya adalah jangan ketawa dulu. Persoalannya adalah apakah itu gratifikasi yang dilarang atau tidak? Kan itu pertanyaan kita. Kalau seandainya dilarang, dia salah. Dan apa saya berat mengatakan Puan salah? Enggak. Mengatakan Mahfud salah? Enggak. Yang saya katakan tidak berarti kemudian kalau orang lain melakukannya, lalu yang ini jadi sah. Enggak bisa begitu. Kalau kita mengatakan pemberantasan korupsi, kalau bagi saya, korupsi is korupsi. Siapapun yang melakukannya, ya. Bahkan kata Rasulullah, even Fatimah sekalipun anak saya, putri saya, kalau dia mencuri saya yang akan potong tangannya. Itu dong kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi. Jangan kemudian ini dibela, ini enggak. Enggak ada urusan saya membela Mahfud dan Puan Maharani. Jelas kan? Jadi kalau saya ngomong tentang Kaisang, karena temanya tentang Kaisang. Saya harus fair juga. Mbak Puan, Pak Mahfud, itu bisa dikatakan gratifikasi. Tapi persoalannya gratifikasi yang terlarang atau tidak? That's right. Termasuk juga Kaisang dan Bobi dong. Ya kan saya sudah bilang kan dari tadi, karena itu untuk mengetahui apakah ini dilarang atau tidak, maka kuncinya di KPK. Bukan dia mengatakan ini tidak dilarang. Contoh ya, Pak Mahfud ngomong, itu gratifikasi, tapi nggak dilarang. Lah itu kan menurut dia, harusnya KPK periksa juga dia. Makanya ada Boyamin Saiman atau siapa yang ngomong. Memang kadang-kadang Prof Mahfud begitu tuh, suka mendahului dia. Pak Mahfud itu juga datang ke KPK untuk ngasih klarifikasi, kan begitu. Prof Ikrar, ada perbedaan nggak antara Mbak Puan, Pak Mahfud dengan Kaisang dan Bobi? Iya, kalau dia memang itu terkait dengan kepentingan pribadi, itu gratifikasi. Kalau Profesor Mahfud diajak oleh Pak JK naik private jet dalam rangka konferensi HMI di Makassar, itu gratifikasi bukan? Tergantung niatnya Pak JK. Karena Pak JK apakah dia punya kepentingan dengan Pak Mahfud? Yang jadi pertanyaan saya, dia naik pesawat itu untuk apa? Untuk tujuan apa? Ya, kalau misalnya kayak tadi Pak Mahfud diajak Yusuf Kalla pergi untuk kebutuhan misalnya HMI, HMI atau acara masjid, ya itu kan memang kerjanya Pak Yusuf Kalla adalah ketua Masjid Indonesia, begitu kan? Ya, DMI, Dewan Masjid Indonesia. Atau kemudian kalau itu ada hubungannya dengan HMI ataukah ada hubungannya dengan Persatuan Mahasiswa NU ya, yang terkait dengan NU, karena kebetulan Pak Yusuf Kalla juga adalah orang Nahdlatul Ulama, Pak Mahfud MD juga orang Nahdlatul Ulama, ya nggak ada masalah. Karena itu tidak ada kaitannya dengan Mahfud mendapatkan keuntungan dalam jabatan dia sebagai Menko Polhukam. Prof Mahfud itu penyelenggara negara pada saat itu. Oh iya, saya bilang terlepas. Dia nggak lapor ke KPK loh. Oh, kalau memang itu ya Mahfud juga harus lapor kalau memang itu terjadi. Ya. Jadi nggak jadi masalah. Makanya kan di situ dinyatakan kalau dia melaporkan dan dalam 30 hari ternyata KPK tidak menyatakan itu adalah suatu pelanggaran, clear. Kan begitu. Itu gratifikasi baik namanya, bukan gratifikasi jahat namanya. Tapi kalau kemudian katanya pendukung Kaisang menyatakan bahwa itu cuma nebeng pesawat ke Amerika, tanyaan saya, kalau Anda memberikan tebengan dari Bandung ke Jakarta, itu baru namanya nebeng, ya. Saya dulu waktu tinggal di Papua kan juga gitu, masih kecil, kalau nggak ada mobil ya kita liften aja nyetop mobil, itu namanya nebeng. Tapi kalau ada orang nebeng dari Jakarta kemudian ke Solo sampai ke LA, apalagi selain LA, Philadelphia, itu bukannya nebeng itu. Atau Anda belikan afturnya, saya tanya pada Anda ya, apakah Anda sebagai seorang profesor akademisi punya duit untuk beli aftur dari Jakarta sampai LA? Kalau saya punya duit saya mau nyoba tuh. Ya, kasus Kaisang menggunakan jet pribadi ini merembet kepada jejak digitalnya Profesor Mahfud yang pernah naik jet pribadi juga, dan tokoh-tokoh lain ya. Tadi disebutkan kalau tidak salah itu ada Mbak Puan ya, kalau saya tidak salah tolong dikoreksi,
itu jadi dipermasalahkan juga ya teman-teman. Tapi yang setahu saya Profesor Mahfud itu langsung di media sosialnya itu memberikan keterangan, penjelasan dan klarifikasi. Dia naik jet pribadi itu untuk apa, tujuannya apa, itu dijelaskan semua. Jadi gentleman lah ya. Nah, saya nggak tahu ya, tolong dikoreksi lagi. Apakah Kaisang sudah menggunakan medsosnya atau mengklarifikasi lewat dirinya sendiri, itu pesawat begini kronologisnya bla bla bla, dan menjernihkan menetralisir situasi. Kan belum ada kan sampai sekarang, itu hanya lewat jubirnya yang dikatakan tuh nebeng. Nah kan sebenarnya kan yang dibutuhkan tuh sebenarnya sikap atau inisiatif mau mengklarifikasi lah, jangan terlalu tinggi ego ya. Kadang-kadang mungkin egonya terlalu tinggi, tidak mau mengklarifikasi biar tidak kisruh. Sebenarnya kan bisa jadi, kalau menurut saya bisa jadi sebenarnya Kaisang nggak salah. Bisa jadi mungkin bukan gratifikasi, kan kita nggak tahu juga ya teman-teman. Tapi karena tidak ada klarifikasi jadinya kan menimbulkan kekisruhan. Itu aja sih sebenarnya teman-teman yang dibutuhkan oleh mungkin netizen dan masyarakat, saya pikir ya teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.